Selamat pagi, sangat bersukacita dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Mengiring dan melayani Tuhan selama 4 dekade, 40 tahun, ada satu pesan Tuhan yang terus berbicara dalam hidup saya hari ini, bahkan menjadi jawaban banyak keraguan, pergumulan dalam hidup pribadi, juga dengan orang-orang yang saat ini di dalam dunia teknologi, dunia COVID dan yang lain-lain, yaitu tentang self-image, gambar diri atau identitas diri. Nah, salah satu definisi yang saya cari di semua buku googling, salah satu yang paling sangat tepat adalah ditulis oleh Raja Sulaiman 900 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, 900 tahun sebelum Masehi, berarti 3000 tahun yang lalu, Sulaiman mendefinisikan tentang gambar diri yang sangat dahsyat. Amsal 23 ayat yang ke-7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Dari dua terjemahan ini saya menyimpulkan yang disebut dengan gambar diri atau identitas diri adalah seperti saudara dan saya sedang bercermin, berpikir terus-menerus, dan sampai masuk di dalam hatinya menjadi belief system, menjadi post belief, percaya, sohisi, itulah saya. Jadi kalau seorang anak manusia, anak muda, dewasa, papa, mama, atau siapa saja merasa gini, saya dilahirkan jadi orang yang sangat sial. Saya tertolak, saya terbuang, saya nggak bisa hidup kudus, saya selalu berbuat dosa, saya terhina, nggak ada masa depan, madesu, masa depan suram. Kalau itu terus dipikirkan dalam pikiran dia, so think and his heart, dan percaya menjadi satu kepercayaan, maka orang itu tingkah lakunya, hidupnya akan mengalami kehancuran. Tetapi kalau seseorang bercermin dan melihat dirinya, memang saya sederhana, memang saya dari latar belakang yang biasa, tapi saya percaya saya dilahirkan dengan maksud ilahi. Saya bisa sehat, saya bisa kuat, saya bisa smile, saya bisa gembira, saya bisa happy. Masa depan saya bukan bergantung kepada situasi, kondisi, keadaan. Saya sudah disucikan bukan karena saya baik, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya sangat percaya Tuhan selalu sayang sama saya. Maka orang ini percaya sepanjang hidupnya dia akan bertindak dengan gambar diri yang baru. Orang ini akan mengalami yang namanya kebahagiaan dan keberhasilan. Di dunia ada seorang yang bernama Victor. Namanya sudah jelas, ini pasti bukan orang Sunda. Victor Serep, susah kalau cadel ya. Ini lahir di Inggris, ada turunan Cecep Kobacot. Pada waktu umur 15 tahun, wali kelas ngomong ini, Victor, kamu orang bodoh. IQ-mu, kamu bukan jongkok di Arab. Kamu gak cocok sekolah. Lebih baik ngambil jurusan SMK, sekolah kejuruan. Dan begitu seseorang yang berotoritas ngomong demikian kepada Victor 15 tahun, dan disambungkan dengan latar belakang dia dari 0 sampai 15 tahun, mama papa yang selalu menghujat, menjelekkan, menghina, membunuh karakternya, kamu jelek, kamu tidak bagus, kamu gak bisa. Dia percaya itu. Sedih sekali.
Victor dari 15 tahun sampai 17 tahun, umur 31 tahun, menjadi manusia yang udah ider, luntang lantung, kerjaan gak ada yang bisa sukses. Karena gambar dirinya, saya bodoh, saya gak bisa sekolah, saya tertolak dan terbuang. Satu hari dia meramar menjadi office boy di perusahaan internasional. Harus ada psikotes. Ketika keluar hasilnya, bagian HR nggak percaya. Di tes yang kedua, keluar skornya. Victor juga diperlihatkan, dia kaget. Untung nggak pingsan. Kenapa saudara? Di dalam dunia psikologi, IQ, intelligence quotient, rata-rata manusia normal 100 sampai 120. Di bawah itu, maafkan, SLB. Di atas 120 itu jenius. Einstein saja, orang terpandai di dunia katanya 160. Bukanlah di googling, Victor Cecep-Kubacot ini, maka akan keluar. Skornya mau tahu saudara? 161. Katakan, wow. Ketika dia menerima itu, seperti tersambar rintak. Saya ternyata pintar. Saya ternyata bisa. Saya lebih tinggi dari Einstein. Timbul satu pengalaman, satu starting point yang Billy percaya saya bisa sukses. Saya bisa menjadi orang berhasil. Saya akan menerobos dalam hidup. Tetap jadi office boy. Malamnya dia ambil kuliah S1, S2. Penulis buku yang hebat. Dan sampai puncak depik jayanya, dia dilantik menjadi President of World Mensa, yaitu IQ yang 140 berkumpul di dunia. Dialah presidennya. Timbul satu pertanyaan. Apa yang mengubah Victor dari udar-idar dan luntang lantung? Apakah karena hasil IQ yang tinggi? Menurut saya, bukan itu saja menurut hemat saya. Tetapi yang membuat dia berubah menjadi orang hebat di dunia adalah Amsal 23 ayat yang 7a. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, think as heart, so easy. Saya bisa menjadi profesor, saya bisa maju, saya bisa suci, saya bisa berhasil. Jadilah orang ini menjadi luar biasa. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kenyataan dalam hidup enggak demikian kan? Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenyataan hidup saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, terputus antara manusia dengan Gusti Allah, dengan Allah Bapa di sorga, maka manusia menjadi manusia hamba dosa. Dosa mengakibatkan tubuh manusia menjadi sakit, COVID, virus, sakit penyakit dan kematian akhirnya setiap orang karena dosa. Dosa mengakibatkan karakter orang menjadi sedih, enggak bahagia, lonely. Dosa membuat manusia menjadi jahat, menipu istri, suami, membunuh ajudan dan yang lain. Dosa menghancurkan karakter anak-anak kita yang dulu tersenyum manis. Ketika besar kau bisa dipenjara, bisa narkoba. Dosa mengakibatkan manusia jauh dari Tuhan, nggak bahagia dan yang lain-lain. Dosa sumbernya adalah termasuk gambar diri orang menjadi hancur karena dosa. 4
Hatim, dari mana sumber yang membuat gambar diri yang paling kuat? Karena standar manusia dan afirmasi manusia. Dipicu dari mana? Dari gambar ini. Yang pertama adalah, saya gambarkan pakai bahasa Alkitab. Yerusalem. Saudara dan saya dibentuk di Yerusalem. Yerusalem adalah inner cycle dalam hidup manusia. Mama, papa, grandpa, grandma, kungkung, ya, nai, ye, anak. Itu adalah inner cycle. Kalau di dalam keluarga selalu afirmasi adalah peneguhan kata-kata membangun atau menghancurkan. Kalau di dalam keluarga peneguhan kata-katanya selalu afirmasi, jelek, muka kamu, hidung kamu cutbray, kamu enggak kepake. Terus menerus berulang sehari, 2 hari, 3 hari. Seperti yang diterima oleh Victor tadi, maka orang ini akan goyang. Karena itu saya melihat, saudaraku, hal yang paling menyakitkan, menghancurkan karakter seseorang bukan di luar, tapi di mana? Di keluarga. Karena itu kalau ada orang pecah suami istri, itu hatinya hancur. Sudah gereja jangan menghakimin lagi, harus gini, harus gini. Justru dia sedang sedih, sudah hancur, dihancurin lagi. Harus dilangku. Kenapa muncul LGBT? Kemana muncul gini? Itu dari mana? Dari afirmasi itu adalah dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Jadi dari mana inner cycle inilah yang menghancurkan atau membangun seseorang. Yang kedua dari Yudea. Yudea itu adalah komunitas. Di sekolah, di gereja, teman karyawan, bos di perusahaan. Kalau afirmasi, kamu mah jangan mikir, nggak cocok bisnis ya. Rambut kamu keriting, Hitachi, hitam tapi Cina, nggak bisa. Kamu mau mainin Tuhan, ngaca dulu. Kemarin aja begini, ngaca, jangan memalukan. Itu bisa menghancurkan. Oke. Misalnya ada seseorang yang WL, ya, tiba-tiba kamu tahu WL-nya, aduh, jelek. Itu orang itu bisa kepahitan, gak kepahitan lagi Pak Yopi. Tapi jujur ya, WL di sini bener ini. Saya ngomong sama pastornya, hebat semua. Ini gereja yang sangat diberkatin. WL-nya hebat semua, keren banget ini. Bukan 1, 7-7-nya hebat semua. Apa kalau Erwin, hadirat Tuhan langsung rebah semua. Ini anugerah Tuhan. Afirmasi dari orang yang berotoritas sangat kuat. Selanjutnya di mana, saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria itu yang dulu teman-teman kita. Dan ujung dunia. Ujung dunia bisa terjadi. WA, IG, Facebook, Twitter. Enggak di like saja IG, langsung jadi minder. Kok kenapa enggak like saya ya? Karena saya miskin ya. Enggak like saya. Bayangkan. Ini ada satu quote. Saya baru baca bukunya. Dr. Conrad Ripp, Profesor Kognitif Saraf, mengatakan, afirmasi yang terus-menerus disampaikan orang tua atau orang berotoritas pada masa kanak-kanak 12 tahun ke bawah akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Afirmasi akan menjadi kebenaran. Walaupun afirmasinya salah, terutama masa kanak-kanak, akan menjadi satu kebenaran. Solusinya adalah from self-image to God image. Solusinya adalah bukan gambar diri menurut saya secara motivasi, manusia, pedagogik, filsafat. Tapi harus balik lagi kepada yang namanya God image. Kejadian 1 ayat 27 menyatakan demikian.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, imago Dei. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ini adalah rencana awal Tuhan. Oke? Saya akan masuk kepada bagian perumpamaan anak yang terhilang. Nah, saudara, di Yahudi sana belum pernah ada kejadian atau perumpamaan seorang anak yang melawan orang tua itu akan dihancurkan, dibunuh, dihancurkan, dicungkil matanya, dirajam batu, dan yang lain-lain. Baru Yesus memberikan satu analogi perumpamaan bahwa hati Bapa surgawi enggak demikian. Anak yang terhilang, ada 2 orang koko titi. Si bungsu minta kafai sebelum papahnya mati. Ini kan boceng di bokam siap beloho. Ya, singkat cerita dia berpoya-poya menghabiskan hartanya. Ada gula, ada semut. Gulanya habis, semutnya juga habis. Anak ini sudah hancur. Nggak punya duit lagi. Terpaksa dia kerja di tempat babi, ngangon babi, tidur dengan babi, makan ampas babi setiap hari, sampai mukanya, nafasnya seperti napas babi. Nangkap sesuatu? Secara penampilan, anak ini sudah hancur. Yang kedua, secara posisi, anak ini sudah berdosa kepada papahnya, disconnect. Dia nggak happy, dia sengsara, dia depresi. Secara prestasi, dia saku rata, nggak punya duit lagi, nggak punya kerjaan. Karena itu di dalam Lukas 5:15 dikatakan anak ini ngomong gini, 2 kali. Aku tidak layak datang sama Bapak. Aku sudah berdosa sama Bapak. Aku sudah berzina sama setiap orang yang datang dan dia cari. Aku sudah tidak mungkin bisa diterima. Aku tidak layak. Adakah di antara saudara hari ini dalam keadaan kau titik nadir dan kau ngomong ini, aku tidak layak. Karena secara penampilan nggak bagus. Secara posisi, hubungan sudah putus. Secara pekerjaan, engkau ada harapan. Oke? Tapi anak ini datang, pulang, walaupun jadi pesuruh. Saudara, ini hebatnya. Tangkap ya, saya akan masuk kepada pemulihan hati Bapak. Bapaknya ada di sana. Kenapa bapaknya ada di sana? Karena setiap hari bapaknya menunggu anaknya. Feja, pulang, pulang, pulang. Saya punya pengalaman sedikit hal ini, tapi itu membuat hati saya menjadi hancur. Setiap saya pulang ke Tasik, saya tidak beritahukan mama saya. Karena sudah tua, 95 tahun. Dan kalau saya tahu mau pulang, malamnya dia nggak bisa tidur. Karena menunggu Jackson kapan pulang. Dan ingatan dia hanya 1 menit ingat, 2 menit udah lupa. Tapi selalu ngomong gini, kapan Timotius pulang? Saya lupa ngomong sama Cici, jangan diberitahukan sama mama. Mau datang. Cici ngomong sama mama. Jam 12. Saya kerja dulu ke kamar, pulang-pulang jam 5. Ketika saya sampai di Haji Bakri, masuk pintu gerbang, saya lihat mama saya yang tidak bisa jalan pakai tongkat, sedang ada di pintu nunggu saya. Berapa jam? Dari jam 12 sampai jam 5. 5 jam.
Saya tersungkur di bawah kaki mama saya. Mama, kenapa? Mama nunggu si Sen pulang. Dia ngomong gini, karena saya sayang sama kamu. Mama saya orang yang sederhana. Orang yang sangat amat baik. Tapi dia juga manusia biasa. Ada kelemahan. Bapa di surga, Maha Kudus, Maha Mulia. Setiap hari dia menunggu pulang. Faisya, pulang. Begitu anak ini pulang, Bapak Ibu Saudara, langsung diarahi dan dipeluknya anak ini. Padahal dunia menekankan penampilan, posisi, prestasi, dan komisi. Bapak enggak, dia lakukan. Bilong, menerima apa adanya. Mencium dia walaupun sudah seperti muka babi, ampas babi. Diterima Bapak Surgawi. Itulah hati Bapak menerima. Yang kedua, believe, percaya. Nak, Papa percaya kamu bisa. Buktinya apa? Dikasih jubah yang baru. Lambang kemuliaan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku diberi anak jadi anak-anak Allah. Yang kedua, dikasih apa saudara? Cincin yang baru, hidup yang baru. Yang ketiga, diberi sepatu yang baru, berjalan di dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, Bapak ini behave. Yang pertama, diterima apa adanya. Tapi Bapak Surgawi juga nggak mau melihat anaknya ada apa adanya, tetapi jadi apa-apanya. Dipestakan, pesta pora, menyambut anak yang terhilang. Hari itu, anak itu gambar dirinya pulih kembali menjadi anak Allah. Mau tepuk tangan yang setengah, tepuk tangannya meriah. Itulah Bapak Surgawi yang selalu tangannya terbuka. Dunia selalu menekankan behave, believe, baru belong. Baru kamu anak baik, anak papa. No. Bapak Surgawi belong, terima dulu apa adanya. Believe, dipercaya. Dan behave akan jadi apa-apanya. Amin. Beberapa menit lagi kita akan selesai. Benar-benar akan selesai. Ya, saya masih punya waktu beberapa menit lagi. Oke? Nah, dengan demikian, orang bisa berubah hidupnya karena pertama, mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hatinya. Belief system. Post belief, percaya. Seperti Victor. Yang kedua adalah Victor ngisi otaknya, thinkingnya dengan kuliah S1, S2 dan belajar. Jadi sukses. Nah, tapi masalahnya gini, apakah saudara dan saya bisa berubah gambar dirinya? Karena IQ Anda tidak 161. Andrew pernah dites IQ? Ya, sama dengan saya mungkinnya pas-pasan. IPK 2,7 pas-pasan. Ya kan? Tapi ada berita baik, saudara. Ketika saudara mengalami kasih Bapak Surgawi, hati saudara akan dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Hati saudara akan penuh dengan iman bahwa saya itu dicintain, dihargain, dan berharga. Katakan amin. Nah, yang kedua adalah harus diisi dengan thinking, firman. Karena itu menurut saya, brother, bersyukurlah buat Pastor Chandra. Menurut saya salah satu hamba Tuhan di Bandung bahkan di Indonesia yang terus belajar teaching supaya cari cing, itu Pastor Chandra belajar terus. Harus diisi dengan firman. Nah, izinkan beberapa menit terakhir saya akan sampaikan bukan hanya hati, tapi thinking. Oke? Nah, manusia berdosa karena Roma 3 ayat 23. Ngomong apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Jawabannya apa? Han, tampilkan. Roma 3 ayat 24 yang ngomongnya begini. Dan oleh kasih karunia telah
dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 5 ayat 1, baca sama-sama 2:1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dari 2 ayat ini saya memberanikan diri membuat satu quote. Kita menjadi benar, di sini lebih enak. Kita menjadi benar bukan karena kita berbuat benar, tetapi karena Yesus telah membenarkan kita melalui kuasa salibnya. Saudara dan saya menjadi benar bukan karena amal perbuatan. Saudara menjadi benar bukan karena saudara pelayanan, doa puasa 40 hari 40 malam. Saudara menjadi benar bukan karena sosial saudara. Nih mereka teh. Saudara dan saya menjadi benar, dibenarkan oleh karena korban Yesus di kayu salib membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Jadi walaupun afirmasinya semua katakan jelek kamu, miskin kamu, gagal kamu, afirmasi dunia, oke? Tapi saudara bukan afirmasi dunia. Saudara pegang kebenaran. Saya benar bukan karena saya suci, nggak pernah buat dosa. Saya benar bukan karena saya pelayanan. Saya benar karena kurban Yesus di atas kayu salib telah membenarkan hidup saya menjadi suci dan layak di hadapan Tuhan. Inilah esensi kekristenan. Aminnya setengah-setengah. Berharga. Ayat 19. Tampilkan. Next. Nah, ayat 18 ngomong gini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, bukan perak dan emas, melainkan, baca sama-sama, dengan darah mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan mudoda tak bercacat. Quote terakhir. Dengan demikian saya tulis quote ini. Kita menjadi berharga bukan karena kita mempunyai sesuatu yang berharga, tetapi Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal, anak domba tak bernoda dan tak bercacat. Saya berharga. Saya berharga bukan karena saya sekolah tinggi, punya pekerjaan, dan melayani. Even penampilan saya seperti Nick, cacat total. Even saya tidak punya posisi apapun juga. Even saya tidak sekolah, saya nggak punya duit, saya pekerjaan hanya biasa saja. Saya tetap berharga. Saya tetap berharga. Karena Alkitab mengatakan engkau berharga, engkau mulia, engkau dicintai Tuhan. Rasa berharga saya tidak akan taruh kepada harta yang akan lenyap. Rasa berharga saya tidak akan taruh kepada penampilan saya yang umur 70-80 akan menjadi top tua ombong pewot. Rasa berharga saya tidak akan pernah saya taruh kepada pendapat manusia, bagus atau nggak bagus, memuji atau tidak memuji. Rasa berharga saya bukan kepada prestasi, kekayaan, tapi rasa berharga saya taruh di dalam pondasi firman Tuhan yang mengatakan gini, Timotius, engkau berharga, engkau mulia, engkau dicintai Tuhan. Itu sudah pun cukup dalam hidup saya. Amin. 5 menit lagi kita akan selesai. Kita akan melihat sebuah sosiodrama singkat. Siang ini adalah pencemooh di dunia. 2-3 orang berkumpul dalam nama perempuan, di sana timbul keributan. Nah, oke, kamu ngomong gini, jelek, ngomong, jelek, gini.
Kamu diomongin gini jujur, kau terus menerus setiap hari, sebulan, setahun sama istri atau pacar, sedih nggak? Sedih ya, jujur. Dari wajah udah kelihatan, sedih. Ke bawah dong sedih, sedih, sedih. Ini sedih, itulah akibat kamu sedih itu. Kasihan. Sedih, sedih ya. Itulah yang terjadi, itulah manusia. Terpuruk, titik nadir. Alkitab katakan Ibrani. Pada zaman dahulu Allah mengutus nabi-nabi. Tetapi pada zaman terakhir, Allah mengutus putranya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus menjadi manusia. Yohanes 3:16, Allah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Maka Bapa di surga hatinya penuh dengan kasih kepada manusia. Maka dia mengutus putranya Yesus Kristus datang kepada orang yang berdosa, kepada orang yang hancur. Marilah semua yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dipeluk. Nah, inilah dipeluk dengan kasih Yesus. Bukan hanya menunjukkan, tapi dia membuktikan. Mati di kayu salib. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasihnya kepada kamu. Ketika kamu sedang berdosa, ketika kamu sedang hancur, ketika kamu sedang depresi, Yesus mati menggantikan semua kesedihan dan dosa kamu. Yesus menggantikannya. Hap, kamu salib. Berdiri. Nah, salib. Nah, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi, Yesus mengasihi kita. Saudara pernah merenung nggak? Kenapa Yesus nggak langsung disalib naik ke surga? Tapi sepanjang via dosa dia dicambuk, diludahin, dihina, dihancurkan, dilukain. Kenapa? Karena Yesus mengetahui penderitaan orang. Yesus harus ngalamin sakit penyakit, kanker, ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, dihina, difitnah. Yesus menjalani bersama dengan manusia. Itulah kasih Yesus, bukan di surga tapi di dunia dia tersalib. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang kedudukannya. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia di dalam aku di dalam kamu. Kamu adalah menjadi biji mata Allah, anak Allah, berbalik. Nah, inilah sandi, bukan sandi lagi, tapi menjadi anak Allah. Karena Yesus. Kamu berani nggak ini? Ngehina lagi. Sok berani, sok. Wanita. Sekarang apa yang dilakukan? Bersujud. Hei, ya bersujud kabeh. Sujud semua. Bersujud sama siapa? Alkitab katakan setiap lidah akan mengasihi, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena dia telah mati sampai alam maut. Di kayu salib di alam maut, menebus semua dosa saudara. Supaya gambar saudara diri dirubahkan. Nah, sekarang murka Allah untuk manusia sudah tergantikan oleh Yesus. Sekarang sandi bukanlah sandi lagi, tapi dia adalah anak Allah. Ayat terakhir tampilkan. Ayat terakhir. Ini yang terjadi. Angkat tangannya. Dua-duanya. Dan dia ngomong gini kepada sandi yang sedang sedih, yang sedang penuh pergumulan, yang tidak tahu akan masa depan, yang pernah berbuat dosa dalam hidup, hidup sembarangan, hidup pesta pora. Bapa di surga ngomong gini, engkau adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan kepadamu. Dunia mengatakan penampilan baru baik. Now, dijawab dengan ayat ini. Engkau adalah anak. Penampilan kamu hancur, bagaimana engkau adalah
anak. Walaupun kau bau babi, engkau adalah anak. Sandi, engkau adalah anak. Engkau adalah anak. Engkau adalah anak. Yang kedua, dunia selalu mengadasi dengan posisi. Oh, posisi. Harus baik, suci dulu dan yang lain-lain. Bapak Sugoi ngomong gini, engkau adalah anak yang kukasihi. Kukasihi. Yang ketiga, dunia menawarkan harus ada prestasi dan komisi, nggak boleh gagal dalam hidup. Yes, bapaknya ngomong gini, nggak peduli kamu hancur, nggak peduli penghasilanmu berapa, aku berkenan kepadamu. Aku berkenan kepadamu. Dengar, Bapak Surga yang ngomong ini kepada saudara semua depan berangkiran. Aku berkenan kepadamu. Aku berkenan kepadamu. Bukan karena baik, bukan karena amal, tapi karena Yesus Kristus Tuhan telah menggantikan semua dosa penyakit kita di kayu salib. Sandi, dipeluklah Bapak Surgawi, bersujud. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit, kita hampiri Tuhan dengan sebuah pujian. Thank you Sandi. Haleluya, haleluya. D, saya minta kunci D. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat